Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sama-sama sedikit bertabaruk dengan salah satu sabda atau kalam dari Guru Agung Pangersa Abah. Mohon izin. Yang pertama, syukuri yang ada agar datang yang belum ada. Kemudian kalam beliau yang kedua salah satunya, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Syukuri yang ada, datang yang belum ada. Supaya datang yang belum ada. Yang ada sampai hari ini, detik ini, semuanya wajib kita syukuri. Tidak terkecuali, semuanya. Apapun itu, wajib kita syukuri. Agar yang belum ada menjadi ada atau datang. Kemudian dalam sabda Pangersa Abah yang lain, pahit sigit, pahang hakan, keset teleg. Pahit itu digigit, pahit digigit, pahang dimakan, sepet ditelan. Mohon maaf apabila kurang tepat. Ikhwan akhwat yang berbahagia, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Mengapa demikian? Karena setelah kita menjadi murid Pangersa Abah, maka baru tahu Bapak Ibu, baru paham bahwa hari akhir itu sekarang. Hari akhir itu sekarang. Kalau dulu kita memahami hari akhir, itu maka jawabannya adalah nanti. Nanti kapan? Kita tidak tahu. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Maka Pangersa Abah pernah menanyakan kepada calon S6 atau calon S3. S6 kata Pangersa Abah, SD, SMP, SMA, S1, S2, kemudian S3. Pangersa Abah beliau menanyakan, kapan hari akhir? Semua menjawab, hari akhir adalah nanti pada saat kiamat. Kapan itu? Katanya mereka menjawab, hanya Allah yang tahu. Kata Pangersa Abah, saya tanya kepada Anda, bukan kepada Allah. Mereka semua terdiam. Mereka semua terdiam. Kata Pangersa Abah mentegaskan, hari akhir adalah sekarang. Saya tanya kepada kalian semua, apakah ada yang tahu bahwa esok hari kita masih akan diberi hidup? Semua tidak ada yang menjamin. Semua tidak ada yang bersuara. Artinya Pangersa Abah menegaskan, mohon maaf, pada hari akhir itu, yaitu sekarang. Bukan nanti, karena besok belum tentu kita masih diberi hidup. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon maaf. Jadi hari akhir menurut pemahaman guru kita atau kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN, itu adalah hari akhir adalah sekarang. Supaya apa? Jadi mohon maaf Ibu, jadi kalau hari akhir itu sekarang, kalau mohon maaf untuk Ibu, kalau bapaknya minta, maka harus dikasih, jangan ditunda Ibu. Karena apa? Karena besok belum tentu masih hidup. Dan juga Bapak, untuk Bapak-Bapak, kalau Ibu minta, juga harus segera dikasih. Jangan ditunda. Mengapa? Karena esok belum tentu kita akan diberi hidup. Maksudnya itu kalau minta apa Bapak Ibu? Minta belanja ke mall atau kemana, jalan-jalan. Gitu. Jadi maksudnya karena hari akhir itu sekarang, maka janganlah ditunda untuk berbuat baik. Begitu yang dimaksud kurang lebihnya Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah.
Kehidupan setelah bertorikoh itu bukan semata-mata meraih keinginan atau mewujudkan impian dengan berbagai macam istiqomah amaliyah. Akan tetapi, ketika kita rajin istiqomah amaliyah melakukan perjalanan suluk, akan lebih banyak dirasakan adalah menerima kenyataan di dalam hidup ini. Menerima yang ada, mensyukuri yang kita punya. Untuk bisa menerima yang ada dan mensyukuri yang kita punya, mesti mengamalkan dan melaksanakan apa yang diberikan, yang diperintahkan, mengikuti amaliyah yang dicontohkan oleh guru agung, guru mursyid kita. Karena syukur adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Ibrahim ayat 7, mohon maaf, surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Tambahkan kebaikannya. Wala in kafartum, jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, rahimakumullah, kata pengersa Abah, sudah tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, betul sekali sabda pengersa Abah, tidak ada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur. Maka Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Untuk kita bersyukur ada 3 cara agar kita tetap bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah as-syukru bil qalbi. Syukur dengan menggunakan hati. Bagaimana caranya? Yakini dan pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini, selama ini, bahkan yang belum kita dapati semuanya adalah anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja. Tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami semua ini yang datang dari Allah, apapun kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Karena kita paham semua yang Allah datangkan kepada kita dalam kehidupan kita, baik yang terlihat baik ataupun yang terlihat buruk, itu semuanya adalah betul dan benar dari Allah. Termasuk keluarga kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, urusan karir kita, semuanya yang tidak terkecuali, semua datang atas izin Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua diajarkan oleh guru agung kita, ditalkin kalimat la ilaha illallah, ditalkin dengan dzikir khafi di dalam hati kita, supaya selalu senantiasa mengingat Allah. Agar supaya tidak bersandar kepada selain Allah. Ketika mendapatkan nikmat apapun, kita ingat kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian apapun, kita kembalikan kepada Allah. Ini yang kita kembalikan kepada Allah.
Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Teruskan, ingatkan di dalam hati. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku mengingatmu. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, wa anna ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersamamu dikala kamu mengingatku. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Di mana hati ingat kepadaku itu artinya syukur kepadaku. Di mana hati lupa kepadaku itu artinya kufur kepadaku. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, asyukru bilisan. Syukur dengan menggunakan lisan. Bagaimana caranya? Kita diajarkan untuk tiap habis sholat yang 5 waktu untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah, yaitu La ilaha illallah. Salah satunya agar supaya bacaan yang terucap, yang biasa diucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu bukan hanya di mulut, tetapi sudah menyatu dengan tubuh kita, sudah menyatu dengan rohani kita. Maka tidak hanya di mulut. Bagaimana bisa mendapatkan kalimat itu tidak hanya di mulut, mesti harus ditalkinkan oleh guru mursyid pangarsa abah. Alhamdulillah kita semua telah mendapatkan talqin dzikir dari guru agung kita. Jadi lisan kita mengucap la ilaha illallah, maka disertai hati kita juga ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, ucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atau menyulitkan pun, tetap kita harus bersyukur. Ucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala yang terjadi. Mengapa demikian? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur itu bukan karena semua baik-baik saja, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Bersyukur itu bukan karena semua baik-baik saja. Akan tetapi bersyukur itu karena percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita dapati saat ini. Kemudian yang ketiga, asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi umur, diberi hidup oleh Allah, digunakan untuk taat kepada Allah. Salah satunya yaitu melaksanakan manakiban, amalan kesukaan guru agung kita. Itu merupakan wujud syukur, tanda bakti kita, tanda cinta kita kepada Allah. Dan wujud syukur, tanda bakti cinta kita kepada Guru Agung yang telah menjadi wasilah atas nikmat yang kita dapatkan, yaitu nikmat yang sangat agung, nikmat dzikrullah, ingat kepada Allah. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai akhir hayat. Kita pulang dipanggil oleh Allah. Maka dari itu jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Demi Allah, kalau kita mau berbahagia, lihatlah yang Allah berikan kepada kita. Semuanya tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang.
Lalu yang kurang siapa? Yang kurang adalah kita. Karena kita terkadang diberi nikmat kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Semoga kita semua termasuk murid pangersa Abah yang senantiasa pandai bersyukur. Dengan barokah karomah pangersa Abah, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Melimpah kepada kita, keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita, dan seluruh umat manusia di dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.